Konon, ada seorang pemuda bernama Nu'man. Ia sangat terkenal di desanya karena sifatnya yang luar biasa malas. Ia tinggal sendirian di sebuah rumah kecil warisan ayahnya. Untuk menyambung hidup, ia memiliki 3 ekor domba. Nu'man juga mewarisi kegemaran ayahnya, tidur dan bermalas-malasan. Ia tidak akan bangun dari tempat tidur kecuali jika dipaksa. Setiap kali bangun, ia selalu merasa bosan dan kesal. Ia terpaksa mengembalakan dombanya hanya demi bisa makan. Suatu hari saat sedang berbaring sambil menatap langit-langit rumah, ia bergumam, "Seandainya aku punya istri yang mau mengembalakan domba untukku, aku bisa menghabiskan masa mudaku untuk istirahat dan tidur daripada kelelahan bekerja." Ia pun memutuskan untuk bertanya kepada warga desa tentang gadis yang cocok menjadi istrinya. Tak lama, mereka menemukan seorang gadis bernama Garibah. Gadis ini ternyata sama terkenalnya dengan Nu'man dalam hal kemalasan. Beberapa orang berkata, gadis ini pasti akan melajang seumur hidup. Namun Nu'man tidak peduli. Ia berkata, "Biar saja dia malas sepertiku. Setidaknya pekerjaan mengembala tidak akan kulakukan sendirian." Keluarga si gadis sangat bahagia saat mendengar ada pemuda desa yang mau melamarnya. Mereka bersyukur, "Alhamdulillah, akhirnya Garibah menikah juga." Orang-orang pun heran dan berkata, "Pemuda malas dan gadis yang lebih malas, lihat saja akan jadi apa hidup mereka nanti." Akhirnya Nu'man dan Garibah menikah dan tinggal serumah. Keesokan paginya, Nu'man mencoba membangunkan istri barunya. "Ayo Garibah, pergi gembalakan domba. Aku lelah, aku butuh istirahat." Namun Garibah menarik selimutnya dan menjawab dengan malas, "Kamu saja yang bangun. Aku tidak sanggup beranjak dari tempat tidur di cuaca seindah ini." Hampir saja terjadi pertengkaran. Namun Garibah berkata sambil tersenyum, "Aku punya solusi. Mari kita mengundi atau draw untuk menentukan siapa yang pergi mengembala." Nu'man setuju meski agak ragu. Mengejutkan, hasil undian jatuh pada Garibah. Ia terpaksa beranjak dari tempat tidur dan pergi mengembala sambil bersungut-sungut. Sementara itu, Nu'man kembali berbaring dengan bahagia. "Oh, keberuntungan akhirnya berpihak padaku. Sehari penuh tidur tanpa gangguan." Sejak hari itu, mereka selalu mengundi setiap pagi. Anehnya, keberuntungan terus berpihak pada Nu'man. Undian selalu jatuh pada Garibah. Hari demi hari, Garibah terus kalah dan harus bangun pagi-pagi untuk mengembala sementara Nu'man tidur nyenyak dengan penuh kepuasan. Suatu pagi, Garibah duduk di bawah naungan pohon di padang rumput. Ia merasa sangat kelelahan dan mengeluh, "Ya Tuhan, apakah aku akan menghabiskan sisa hidupku mengembala sementara suamiku tidur?" Saat ia menyeka keringat di dahinya, ia melihat sesuatu yang aneh. Sebuah sarang lebah besar di atas pohon dengan suara dengungan yang keras. Di dekatnya ada sisa-sisa lilin dan madu yang menggantung dari dahan. Awalnya ia takut, namun ia mendekat dengan hati-hati. Ia mendapat sebuah ide cerdas. Ia segera berlari pulang dan membangunkan Nu'man. "Kita harus menjual 1 domba dan membeli sarang lebah sebagai gantinya." Nu'man terkejut dan bertanya, "Siapa yang mau mengurus lebah? Aku tidak mau berurusan dengan serangga." Garibah menjawab dengan cerdik, "Kamu bisa terus tidur sesukamu. Aku yang akan mengurusnya sendiri. Bantu aku sekali saja membawakan sarang ke belakang rumah." Akhirnya Nu'man setuju, karena ia senang tidak perlu lagi khawatir soal mengembala domba. Mereka menjual 1 domba dan membeli sarang lebah dari seorang petani, lalu meletakkannya di bawah pohon ara di belakang rumah. Garibah mengamati lebah-lebah itu setiap hari. Ia melihat bagaimana mereka bergerak, membangun lilin, dan mengumpulkan nektar dari bunga. Di akhir bulan, ia membuka sarang tersebut dan menemukan kejutan, madu dalam jumlah besar. Garibah sangat bahagia. Ia pergi ke pasar dan menjual sebagian madu dengan harga tinggi. Ia pulang membawa makanan enak dan pakaian baru. Saat melihatnya, Nu'man bertanya dengan heran, "Dari mana kamu dapat semua ini?" "Dari madu," jawab Garibah. "Mungkin sekarang kamu menyesal karena tidak mau berurusan dengan serangga." Nu'man tersenyum dan berkata, "Aku bangga padamu. Mulai sekarang kita tidak perlu lagi mengundi." Namun Garibah menatapnya dan berkata, "Kita akan tetap mengundi. Aku suka menang setiap pagi." Mereka pun tertawa bersama. Kehidupan mulai berubah berkat ide sederhana dan inisiatif dari gadis yang dulunya dianggap malas. Bulan-bulan berlalu, pengalaman Garibah dalam beternak lebah semakin bertambah. Ia belajar tentang musim panen dan kapan waktu yang tepat membiarkan lebah bekerja tanpa gangguan. Setiap musim baru, ia membeli sarang baru hingga ada lebih dari 10 sarang di belakang rumah mereka. Garibah tidak lagi menyia-nyiakan waktu. Ia mengatur waktunya antara merawat lebah, menyiapkan wadah bersih, dan menjualnya sendiri ke pasar. Nu'man meski sifat malasnya belum hilang sepenuhnya, mulai merasa iri secara positif. Kadang-kadang ia membantu istrinya mengangkat wadah-wadah berat dan membersihkan halaman. Suatu hari, saat Garibah sedang menjual madu di pasar, seorang tetangga bertanya dengan nada meremehkan, "Bukankah kamu Garibah yang dulu tidak mau bangun dari tempat tidur? Apa yang terjadi? Bagaimana kamu bisa menjadi wanita yang aktif dan sukses?" Garibah tersenyum, "Aku tidak banyak berubah. Aku hanya lelah kalah dalam undian setiap hari. Jadi aku memutuskan untuk menciptakan keberuntunganku sendiri." Para wanita desa menyukai madunya dan mulai membeli secara rutin. Bahkan orang-orang dari desa tetangga pun berdatangan. Melihat hal ini, Nu'man merasa harus berubah juga. Malamnya ia berkata, "Aku rasa sudah waktunya aku membantumu. Aku terpikir untuk membuat tablet madu kecil dengan rasa yang berbeda." Garibah tertawa. Akhirnya, Nu'man mulai bergerak. Nu'man menjawab, "Jangan senang dulu. Aku tetap suka tidur, tapi di antara sela-sela musim saja." Sejak hari itu, perjalanan mereka terubah total. Rumah mereka menjadi sumber mata pencaharian dan kebanggaan, yang sebelumnya hanya dikenal sebagai simbol kemalasan. Bisnis mereka berkembang pesat, hingga madu mereka dijual ke pasar-pasar kota. Para pedagang meminta stok dalam jumlah besar. Mereka membuat merek untuk madu mereka, dan menamainya Madu Lebah Pemalas. Orang-orang tertawa melihat namanya, tapi tetap membelinya karena mereka tahu kisah nyata di baliknya. Suatu hari, seorang tetua desa datang dan berkata, "Dahulu kalian adalah teladan bagi kemalasan, namun sekarang kalian menjadi teladan bagi perjuangan."
Nu'man tersenyum. Bedanya, dulu orang bilang kami malas, sekarang mereka bilang kami bekerja keras seperti lebah dalam diam. Garibah mulai mengajar gadis-gadis desa tentang peternakan lebah dan rahasia madu, serta bagaimana wanita bisa mengubah rumah mereka menjadi proyek produktif. Sementara Nu'man fokus pada transportasi dan pemasaran. Ia berubah dari pemuda yang hobi tidur menjadi pedagang yang pandai mempromosikan barangnya. Akhirnya, setiap minggu, mereka duduk di bawah pohon tempat kisah mereka dimulai, meminum teh madu dan mentertawakan hari-hari di mana hasil undian mengendalikan hidup mereka. Hikmah yang bisa diambil, awal yang buruk tidak menentukan nasib seseorang. Keputusan kecil di saat yang tepat bisa mengubah segalanya. Bahkan lebah bekerja dalam diam, namun mereka menghasilkan sesuatu yang sangat manis dan tak terbantahkan manfaatnya.